Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agasin Nabila dari jurusan Pendidikan IPS kelas A Fakultas FPIPS. Saya tidak setuju terhadap mosi pernyataan nomor 1. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya tidak semua pelajar memiliki fasilitas yang memadai seperti smartphone, kuota, dan jaringan yang cukup untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan jika PJJ ini terus berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar, itu akan mengakibatkan kemunduran nilai dan moral para siswa. Mengapa demikian? Karena bisa saja para siswa itu melakukan kebohongan dan kecurangan kecil karena faktor dia tidak suka gurunya, ataukah dia tidak ingin mengikuti pelajaran karena malas, atau mungkin dia tidak suka pelajarannya. Itu bisa saja terjadi, dan dia hanya mengatakan pada gurunya, "Maaf Bu," dengan alasan, "Maaf Bu, kuota saya habis, maaf Bu, jaringan saya jelek, maaf Bu, HP saya nge-lag." Itu akan dimaklumi oleh guru. Mengapa? Karena itu kendala yang wajar dalam pembelajaran daring ini. Dan sehingga pemberian nilai kepada siswa pun itu tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para siswa dengan kejujuran. Saya membantah mosi pernyataan nomor 2. PJJ dinilai kurang efektif dan kurang efisien. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya jaringan internet itu bisa saja mengalami ketidakstabilan, sehingga terjadi kendala dalam penyampaian materi dari guru kepada siswa. Waktu dan tenaga pun akan banyak terkuras. Contoh, satu hari ada 3 mata pelajaran, tiga-tiganya memiliki tugas masing-masing dan harus melakukan pengumpulan pada waktu yang bersamaan. Itu akan banyak menguras tenaga dan waktu yang dibutuhkan oleh siswa. Tenaga pun akan menjadi terkuras, dan kesehatan pun akan mengalami gangguan, terutama kesehatan mata yang berjam-jam harus menatap layar handphone, layar laptop. Itu tidak baik bagi kesehatan. Dikutip dari Klik Dokter, ada 5 dampak buruk dari kebiasaan menatap layar HP atau laptop tanpa henti dan secara berulang bisa membuat mata terpapar sinar biru dalam kadar yang tinggi, seperti mata kering, mata lelah, pembuluh darah mata pecah, mata minus, sampai kebutaan, karena sinar biru diperkirakan dapat merusak sel-sel dalam retina yang sensitif terhadap cahaya. Saya membantah pernyataan mosi nomor 3. Penganggaran dalam sektor pendidikan harus lebih ditingkatkan dan harus lebih diperhatikan khusus. Karenanya banyak para orang tua dan banyak para siswa yang mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan kuota, membeli smartphone yang tidak memiliki smartphone, dan kendala jaringan. Saya dapat contoh, saya dapat berita pada bulan lalu di Garut, Jawa Barat, di official iNews. Seorang ayah yang bekerja sebagai buruh tani nekat mencuri HP demi anaknya belajar online. Kita dapat ambil dari salah satu contoh tersebut. Akibatnya kan banyak siswa yang kurang maksimal mengikuti pelajaran dan harus mengejar ketinggalan pelajaran tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya anggaran tambahan agar proses PJJ dapat berlangsung secara maksimal, bukannya malah memotong anggaran pendidikan tersebut. Selanjutnya, saya tidak setuju dengan mosi yang keempat. PJJ secara tidak langsung melibatkan peran orang tua, terutama para siswa SD yang melakukan pengawasan dan pembimbingan secara pembelajaran akademik, yang seharusnya pengawasan dan pembimbingan itu dilakukan oleh guru di sekolah. Karena situasinya lagi PJJ, peran tersebut dialihkan kepada orang tua, sehingga orang tua memiliki peran ganda dalam mengurus rumah tangga dan dalam mengurus anaknya. Tapi kan di sini tidak semua orang tua itu mempunyai kesenggangan waktu untuk membimbing anaknya belajar online, dan juga tidak semua orang tua mempunyai lulusan perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi. Bisa saja ada yang lulusan hanya SD, atau ada yang SMP, atau hanya lulusan SMA. Itu bermacam-macam, dan tidak semua materi yang diajarkan oleh guru itu dapat dipahami oleh para orang tua. Dan juga di sini para siswa tidak kreatif, karena pada dasarnya para siswa SD itu
diberikan tugas oleh gurunya dan meminta bantuan kepada orang tua untuk mengerjakannya. Maka dari itu menyebabkan siswa tidak kreatif. Jadi kesimpulannya, saya kurang setuju dengan adanya PJJ ini karena dinilai kurang efektif dan kurang efisien karena banyak kendala yang dialami seperti terbuangnya waktu, tenaga, dan biaya serta dapat menurunkan nilai dan moral para siswa. Dan juga materi yang didapat hanya berupa tulisan dan pengumpulan tugas tanpa mengetahui isinya, tanpa memahami isinya, dan tanpa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Pendidikan akademik itu nomor 2, tapi yang nomor 1 adalah pendidikan moral. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.